Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Bapak Ibu dengan agenda tutorial untuk pembuatan soal dan beragam soal atau kuis dengan menggunakan Microsoft Form. Bapak Ibu, tutorial kita kali ini akan menjadi menarik. Kenapa menarik? Karena ini akan menjawab pertanyaan Bapak kita dari peserta webinar kita sore ini, yaitu Bapak Nur Hadi SPD. Jadi Bapak Nur Hadi tadi menanyakan, meminta branding, apakah Office 365 ini bisa juga sekreatif platform yang pernah beliau gunakan, sehingga soalnya bisa digunakan beragam, pollingnya beragam. Baik Bapak Ibu, kita akan menjawabnya sekarang. Silakan simak berikut ini, Bapak Ibu. Yang pertama, silakan Bapak Ibu masuk ke form dan temukan 2 lembar kerja istimewa yang akan membantu guru inovatif semua untuk meringankan pekerjaan menghandle siswa di masa pandemi. Apakah itu? Baik Bapak Ibu, yang pertama itu adalah untitled quiz. Bapak Ibu masuk ke new blank quiz. Dan apa sih yang bisa quiz lakukan untuk Bapak Ibu? Silahkan kita kerjakan mulai sekarang, Yang pertama Bapak Ibu, seperti biasa kalau kita membuat heading, maka Bapak Ibu harus masukkan judul dari kuis yang akan dibuat atau ujian yang akan dibuat, gambarnya, membuat deskripsinya. Saya bosan Bu Endang. Oke, baik, kalau bosan kita boleh ngopi. Dari mana kita ngopi? Kita ngopinya dari form. Ya, boleh dari mana saja. Contohnya ya, kita ngopi form ini. Kalau sudah biru siap untuk Ctrl C. Setelah Ctrl C, silahkan masukkan ke kuis Bapak Ibu yang sudah diklik dan berwarna biru. Ya, ternyata langsung kan? Cara mindahnya begitu. Gambarnya ini kan orang nyontek ya. Bolehkah kita copy? Sebaiknya Bapak Ibu masukkan aja clue. Di Bing itu banyak. Baiklah, kita coba. Clue-nya mencontek. Kita search. Nah, betul kan? Kita add. Sambil menunggu dia naik ya, kita masukkan enter description. Saya juga males, tapi di sini nggak ada deskripsinya. Oke lah, kalau nggak ada deskripsinya berarti kita buat, mau tak mau buat. Siap, dibuat. Enter description-nya. Oh ya, kita boleh kok mau nyari deskripsi di tempat lain. Di mana? Di form. Nah ini, lihat. Kita mau deskripsi dari sini, ujian ini. Nah ini ya, deskripsinya kita tunggu loading dulu. Kita klik deskripsinya, kita contek. Nih, caranya begitu Bapak Ibu. Langsung kita masuk ke form kita atau quiz kita ya, Ctrl V. Sudah selesai untuk satu tahapan pertama. Untuk penulisan identitas dan lain-lain itu sengaja kita skip ya, langsung kita masuk. Apa sih yang bisa dilakukan quiz untuk panjenengan semua? Cek. Quiz yang pertama bisa membuat soal pilihan ganda. Kita bisa memasukkan soal di sini. Sepanjang apa Bu Endang? Boleh agak panjang. Ya. Terus di sini optionnya. Option yang kedua. Kalau perlu tambahkan option. Option saya 4. Ya, 4. Setelah itu Bapak Ibu boleh cek. Oke. Nih. Ada di sini ada tambah option dan point. Kalau Bapak Ibu mau memasukkan gambar, jangan lupa, tolong diingat. Gambarnya terakhir sendiri saja, nanti ininya ketutupan. Kalau ininya ketutupan, Bapak Ibu sulit untuk memasukkan poin. Jangan lupa Bapak Ibu itu silahkan masukkan poin dulu, kalau kan sudah dihitung. Kalau 10 soal pilihan ganda seperti Pak Nur Hadi tadi tanya, apakah bisa sesuai dengan kisi-kisi USBN? Soalnya 50, 35 pilihan ganda. Berarti nanti skornya dihitung. Berapa skor pilihan ganda dibagi 35. Dimasukkan dulu poinnya per soal. Oh Bu Endang nggak bisa karena bobot nilainya mau saya buat berbeda-beda. Silahkan. Jadi kalau dari 35 soal itu mau bobot nilainya dibuat berbeda-beda sesuai dengan kesulitan atau tingkat HOTS atau LOT atau MOD,
Jadi medium order thinking skill atau lower order thinking skill atau itu high order thinking skill, Bapak Ibu boleh di rank dulu. Setelah itu poinnya dimasukkan, soalnya dimasukkan, gambarnya dimasukkan. Apa nyontek boleh Bu? Boleh dari mana? Dari form kita sebelumnya boleh, kuis kita sebelumnya boleh, nyontek dari Google boleh, kita contekkan bagaimana Bapak Ibu nyontek dari form kita sebelumnya. Oke ya. Kita lihat di sini saya sudah pernah membuat kuis. Saya mau nyontek ini saja. Baik, silahkan mau dicontek. Nih ya. Kalau sudah biru silahkan Ctrl C. Lalu kita pindah ke form yang baru, masukkan. Sudah kan? Optionnya sama, kita nyontek Bu, nggak apa-apa, soal-soal jenengan sendiri, optionnya diklik biru. Oh maaf, ini shelter. Saya keliru, Ctrl V. Sebentar. Kita hapus dulu ya. Bentar. Langsung kita delete. Ini tadi soldier. Nih. Kita mau copy, silahkan Ctrl C, dimasukkan ke form kita yang kosong di sini. Ctrl V, lakukan begitu terus. Option yang kedua, Tailor, Ctrl C, lalu dimasukkan form, Ctrl V. Itu ya Bapak Ibu. Lalu masukkan lagi yang selanjutnya. Oke, kita turunkan dulu, scroll ke bawah. Oh, ini sailor, Ctrl C. Bentar. Dokter, Ctrl C. Lalu di form kita pastekan Ctrl V. Kalau males aku pindah-pindah tak tambahi saja ini nurse. Boleh ya. Setelah itu poinnya dimasukkan dulu karena tadi 35 soal itu saya anggaplah satu soal 1 poin. Itu kan tergantung dengan dan keputusan dari itu Dinas Pendidikan ya. Ini contohnya. Jadi Bapak Ibu kalau poinnya itu 1 gitu boleh. Kita setelah itu baru insert gambar. Dicari aja gambar di sini, gambar soldier. Nggak sama bagaimana? Soldier. Kita search. Nih ya, red. Oke. Kita tunggu sambil kita tunggu ya. Nanti Bapak Ibu, di sini akan ada akumulasi poin. Dari mana poinnya ini terakumulasi? Dari poin-poin yang jenengan kumpulkan. Ya, kita coba cek apakah itu memang benar. Oke, kita lihat. Kita klik edit. Di sini kan ada poinnya. Saya masukkan poinnya 100. Satu soal 100 contohnya ya. Berarti ketika kita lihat di sini, nah, jadi ujian ini nilai paling tingginya adalah 100. Nanti kalau masing-masing soal itu poinnya sudah dikumpulkan, di sini terakumulasi poinnya ada di atas sendiri. Begitu Bapak Ibu ya. Lanjut, kita akan melihat dari branding yang kedua, apa yang bisa dilakukan oleh Microsoft Quiz. Yang kedua adalah soal jawab singkat. Apa bedanya soal jawab singkat? Nah, kita lihat sekarang ya. Bapak Ibu di sini semua Bapak dan Ibu mau memasukkan soal jawab singkat persis sama seperti mengisi formulir, membuat identitas. Jadi masukkan soal yang pertama, yang tengah ini untuk jawabannya siswa, jangan dijawab ya. Kunci jawabannya silahkan dimasukkan. Kalau kunci jawabannya dimasukkan, contohnya nanti Bapak Ibu guru akan membuat soal, contohnya katalisator apa yang bisa dipakai untuk mengencerkan darah, contohnya ya. Nih ya, katalisator apa yang bisa dipakai untuk mengencerkan
darah. Tuh. Jadi di situ Bapak Ibu poinnya langsung 100. Kenapa? Karena ini untuk pilihan ganda itu biasanya poinnya seragam. Kalau mau poin sendiri-sendiri kita coba. Di sini poinnya itu mudah saja, saya beri 80. Nih ya. Kita lihat Bapak Ibu di sini 100, yang ini 80. Berarti intinya poin 100 itu hanya saran. Sarannya poinnya 100 biar sama. Tapi Bapak Ibu mau ganti boleh loh. Nah ya. Terus di sini answernya, kunci jawabannya dimasukkan. Yang bisa melihat hanya jenengan, siswa nggak melihat Bapak Ibu. Contohnya di sini saya masukkan katalisatornya adalah KNO3 contohnya ya. Nih. Contohnya jawabannya itu. Nanti siswa akan menuliskan di sini. Kalau ini ternyata soalnya perlu jawaban panjang, dituliskan di sini. Berarti jenengan tadi, berarti kunci jawabannya juga harus panjang. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat. Ketika ini saya long answer, ada kan yang hilang dan tidak tampak apa itu? Kunci jawabannya. Kalau ditanya, tadi kunci jawabannya sudah terekam di sini apa belum? Sudah. Ya. Sekarang kita short answer. Muncul kan kunci jawabannya? Paham Bapak Ibu? Jadi ketika kita long answer, ini kan memakan banyak tempat. Kunci jawabannya langsung tidak aktif. Saya balikan short answer, langsung nampak lagi. Begitu ya? Terus sekarang keunggulan selanjutnya dari kuisnya form, itu kita bisa memindah soal Bapak Ibu. Ya, bagaimana sih cara memindah soalnya? Nih ya. Pakai ini turun, ini naik. Jadi kalau soalnya tadi harusnya nomor satunya yang katalisator, dinaikkan pakai ini. Ini sudah pada soal nomor 1. Wow, soalnya harus nomor 5 kita turunkan. Jadi nomor 2. Loh kok nggak bisa nomor 5? Loh soalnya lo masih 2. Kenapa bisa nomor 5? Jadi supaya bisa pindah nomor 5, kita tambahkan soal lain lagi. Kita buat yang berbeda lagi. Apa itu rating? Apa sih rating? Rating itu dipakai untuk survei, untuk jajak pendapat, untuk melihat derajat kepuasan terhadap sesuatu, atau untuk melihat standar terhadap nilai atau kualitas. Apa sih hebatnya ratingnya dari kuis? Jadi Bapak Ibu kalau mau mensurvei bisa menggunakan question yang bentuknya rating. Jadi di sini ada beberapa level ya. Levelnya apa saja? Ada level 1, 2, 3. Kalau level 1 namanya bukan rating Bapak Ibu. Rating itu yang mulai rating 2, 3, 4 itu ya. Nih, kalau di sini jumlahnya 5 berarti levelnya yang diberikan itu 5. Kalau mau saya ganti levelnya terlalu banyak, 4 saja. Langsung bintangnya berganti 4. Levelnya kurang banyak. Saya mau level 10. Kepedasan, tingkat kepedasan bon cabe. Oh, ternyata nggak ada, level maksimal 9. Level 9. Soalnya adalah derajat kepedasan bakso setan ya, bakso setan yang disukai anak-anak. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mau membahas lebih dalam lagi tentang nih ya, yang bentuk ratingnya kuis Microsoft Office. Ini kira-kira kalau mau menjajak pendapat, perlu nggak poinnya dimasukkan? Itu tergantung Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti soalnya ini dipakai untuk mengukur siswa, kemampuan siswa, maka poinnya perlu dimasukkan. Tapi kalau ini hanya sekedar merekam dari suatu data, tidak perlu dimasukkan poin. Terus simbolnya ini bisa diganti, dipilih bintang untuk derajat kepuasan atau dipilih angka, number untuk nilai. Siap ya Bapak Ibu? Oke, begitu. Kalau yang ini apa sih sebenarnya? Yang ini? Nah, kita lihat ini ya. Yang ini ternyata Bapak Ibu itu seperti memberikan soal duplikat. Jika Bapak Ibu mau membuat derajat kepuasannya itu diduplikasi ke soal bawahnya, ada soal yang
hampir sama, tapi ini beda ya, beda. Tadi sudah menanyakan derajat kepuasan, derajat kepedasan. Di sini ganti derajat kepuasan. Pelanggan terhadap layanan penjualan bakso setan. Nah, Bapak Ibu ya. Oh, di sini saya hanya membuat levelnya itu sampai 5 saja. Itu antara tidak puas, agak puas, cukup puas, terus puas dan sangat puas. Oke, kita ganti angka boleh, kita tetap star boleh ya. Poinnya monggo, itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Siap ya? Lanjut, kita bisa juga menambahkan jenis soal yang ketiga yaitu date. Date itu dipakai sebenarnya bukan untuk soal, tapi sebagai identitas untuk memasukkan tanggal. Kalau mau dipakai soal apa boleh? Boleh. Bapak Ibu mau tahu apa ya jenis soal ini? Contohnya, pada tanggal berapa Bill Clinton lahir? Pada tanggal berapa Bill Clinton lahir? Dan anak-anak di sini kan otomatis harus memasukkan date. Ya. Please input date, informate, month, day, year. Jadi bulan, tanggal, tahun. Milihnya di sini nanti ya, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu kalau perlu di required silahkan di required. Oke. Kalau di sini tuh apa sih? Nih ya, ada subtitle dan add branching. Ini kita lihat subtitle itu fungsinya untuk menambahkan itu tadi ya, subtitle di bawahnya. Pada tanggal berapa Bill Clinton lahir? Ini ditambahkan ini berdasarkan akte. Itu contohnya di sana mungkin ada akte ya. Akta kelahiran resmi. Jadi anak-anak untuk menjawab ini minimal harus googling untuk mencari aktanya Bill Clinton. Oke, siap ya. Untuk rating sudah. Ini untuk memasukkan data-data tanggal. Soal yang berupa tanggal sudah. Sekarang soal apa lagi sih yang bisa dimasukkan? Lihat persembunyian dari kuisnya Microsoft Office. Yang pertama itu kita bisa masukkan section. Section itu kalau di formulir bisa membuat pembatas atau halaman. Jadi ketika section kita klik sekali, maka ini akan menjadi pembatas. Dan jangan lupa Bapak Ibu, di dalam kuis section itu bisa dipakai langsung membuat bab. Kita lihat ya. Karena tadi ada di halaman yang pertama, section yang kedua, contohnya kalau anggaplah halaman pertama tadi soal pilihan ganda. Bapak Ibu bisa milih yang ini ditulis soal uraian gitu ya. Uraian singkat. Begitu ya Pak Nur Hadi. Yang depan tadi diberi section pilihan ganda, yang belakang diberi section uraian singkat. Jadi Bapak Ibu jangan lupa setelah identitas anggap di atas ini tadi ada identitas ya. Identitasnya panjang, nanti bisa. Sekarang di sini di section 1 itu Bapak Ibu bisa ya. Di sini dipakai untuk menuliskan itu nama, tempat tanggal lahir itu bisa. Jadi saya berikan teks untuk nama ya. Nama, identitasnya lah di depan ya. Nanti anaknya nulis di sini. Terus ada lagi tempat tanggal lahir mungkin ya. Terus masukkan lagi apa perlu poin? Enggak perlu, ini di tempat tanggal lahir. Nomor absen. Sekarang kalau tempat tanggal lahir ini sebaiknya kalau di sini ya Bapak Ibu, TTL itu sendiri-sendiri, ada tempat sendiri. Ini tempat lahir aja. Tempat lahir. Nah, disinilah Bapak Ibu menuliskan berupa ini. Sebentar, ini keliru, kadang keliru. Kita nih hilangkan dulu dengan cara dibuang. Nih, setelah nomor absen, Bapak Ibu buat lagi yang date untuk tanggal lahir.
Begitu ya. Oke, kalau sudah ini langsung soal, kita add section. Nah, disinilah Bapak Nur Hadi dan teman-teman yang mau membuat tryout itu menuliskan di sectionnya adalah soal pilihan ganda. Kalau sudah silahkan dimasukkan deskripsinya. Kerjakan dengan tepat dengan memilih Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi, ketika sectionnya itu dibuat di dalam quiz, ini Bapak Ibu langsung bisa membedakan antara identitas yang atas dengan soal yang harus dimasukkan ini. Langsung, ini soal pilihan gandanya, anggaplah jumlahnya 35 sesuai keinginan Pak Nur Hadi. Terus setelah itu Bapak Ibu membuat soal setelah pilihan gandanya sudah ya. Di sini untuk memisahkan antara pilihan ganda dan uraian singkat, silahkan Bapak Ibu itu membuat lagi section, ya. Nih, lihat nih ya. Di sini ini Bapak Ibu harus meng-add section lagi untuk menuliskan tentang soal uraian singkat. Kalau uraiannya sudah 10, Bapak Ibu atau berapa sejumlah sesuai yang keinginan jenengan, silahkan buat section lagi. Bapak Ibu pilih tulis survei link yang tentang derajat-derajat ini, tapi yang pasti bukan bakso setan. Berarti di sini mensurvei derajat kepuasan siswa terhadap guru, terus kemudahan soal dan lain-lain ya. Terus section 3 itu mungkin Bapak Ibu mau membuat setelah derajat itu sudah ya. Kita mau masukkan contoh soal apa lagi? Rating, date sudah, section sudah. Nah ini, net promoter score apa sih ini? Ini hampir sama seperti survei. Ya, seperti polling. Jadi Bapak Ibu nanti siswanya disuruh memasukkan polling. Yang 0 kesekian itu not all likely, banyak ketidakpuasan. Atau Bapak Ibu bisa nuliskan kalau nggak mau unlikely ya, ditulis saja unsatisfaction contohnya ya. Nggak mau Bu, saya nggak bisa bahasa Inggris. Baiklah, ditulis saja sangat tidak puas. Nih, kalau ini extremely likely itu sangat puas, berarti diganti nih ini sangat puas ya. Terus kita lihat Bapak Ibu, poinnya berapa? Kalau survei itu nggak perlu poin sejujurnya. Tapi kalau anak-anak di sini soalnya menjadi begini, kalau soalnya kita ganti ya, berapa banyak pemahamanmu tentang soal yang telah kalian pelajari. Contohnya begini ya. Ini Bapak Ibu boleh memasukkan poin. Untuk apa? Dipakai untuk mengukur. Semakin anak-anak itu mampu memahami soalnya, mampu memahami materi yang panjenengan sampaikan, berarti dia nilainya lebih banyak. Ini seperti Bapak Ibu meranking ya. Meranking pemahaman berdasarkan evaluasi diri mereka. Wah, si hakim itu sangat tidak memahami, dia sadar diri, berarti karena tidak memahami, oh iyalah baik hakim itu mendapatkan poin 3. Kalau si Sidki itu dia itu sudah sangat paham, menjawab sudah sangat paham dan bisa dicerminkan dari atas tadi, berarti dia boleh Bapak Ibu dari survei itu mendapat nilai 8, 9 atau 10. Oke? Jadi nanti di sini poin skornya bagaimana Bu? Bisa ring. Jadi kalau 5 kesekian itu, tapi itu sulit Bapak Ibu. Masa anak-anak harus menjawab 10? Karena ini kan survei milih dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini itu tidak ada kunci jawabannya Bapak Ibu. Ya, memang tidak ada kunci jawabannya, sebaiknya poin ditiadakan. Oke. Itu sudah.
Sekarang kita lihat, apalagi yang bisa dibuat? Yang bisa dibuat adalah file upload. Nah, ini pasti penasaran Bapak Ibu. Supaya tidak penasaran, apa sih yang bisa di file upload oleh anak-anak menggunakan kuis? Padahal ini kuis loh. Kenapa kok bisa file upload? Ya, sekarang Bapak Ibu silahkan ya dicek ya. Apa sih yang bisa di file upload di sini Bapak Ibu? Di dalam file upload di sini, Bapak Ibu itu bisa menambahkan dokumen yang diinginkan untuk merekam siswa. Contoh, siswa Bapak Ibu itu harus mengumpulkan tugas dan tugasnya itu berupa Word, PDF, PowerPoint, itu bisa disisipkan dari ini. Keren kan kuis? Nah, kita lihat ya di preview. Seperti apa sih previewnya via mobile? Yang untuk tadi ya, yang untuk menyisipkan itu ya. Ini supaya kita bisa masuk, kita masukkan aja namanya B. Tempat lahirnya di G. G apa ya? Garum. Nomor absennya kita anggap 1. Tanggal lahirnya kita masukkan dulu, input. Kita milih ini aja, 1 Juli 2020. Berarti tas lahir dia. Kita next. Nah, ini tampilan anak-anak di mobilenya anak-anak. Kerjakan dengan memilih jawaban yang tepat. Ini soal pilihan ganda. Bapak Ibu paham nggih? Ada gambaran nggih? Nih, what's job? I describe in the picture beside dengan 100 poin. Ada soldier, tailor, doctor, and nurse. Nih, sudah dimasukkan tadi kunci jawabannya. Sekarang yang nomor 5 itu pilihan jawaban singkat. Berarti anak-anak akan menjawab. Katalisator apa yang bisa dipakai untuk mengencerkan darah? Anak-anak pilihnya darah ditambah air biar encer. Contohnya begitu ya Bapak Ibu. Derajat kepedasan bakso setan yang disukai anak-anak itu berapa? Jadi anak-anak tinggal klik. Oppo 3, Oppo 4 star, Oppo 5 star, Oppo 9 star. Contohnya kalau ini anak-anak sangat puas dengan bakso yang level 9 contohnya. Lanjut, derajat kepuasan pelanggan terhadap layanan penjualan bakso setan. Saya tidak puas karena pelanggan waitersnya judes. Tuh, 2 aja. Pada tanggal berapa Bill Clinton lahir? 80 poin. Di sini sudah disebutkan, disuruh melihat kelahiran resmi aktanya. Tapi anak-anak karena nggak tahu aktenya ngawut saja. Bill Clinton barusan lahir tanggal 1 Juli 2020. Next. Nih, berapa banyak pemahamanmu tentang materi yang kalian pelajari? Saya sangat paham. Kalau di sini pemahaman, sini seharusnya sangat paham dan sangat tidak paham. Ini tadi kita salah ngentrinya Bapak Ibu. Selanjutnya yang question upload file. Ini tadi kita belum menuliskan perintahnya ya. Kita back dulu, kita masukkan perintahnya. Ini perintahnya Bapak Ibu. Harusnya di sini ada perintahnya. Nah, kita coba masukkan sekali lagi. 1 kali lagi. Harusnya ada perintahnya. Contohnya masukkan data ulangan harian kalian, terus baru ngupload ini. File upload. Nah, dia. Harusnya di sini ada perintah. Kita lihat tadi saya sempat membuat tadi ya, Bapak Ibu. Di sini kita coba yang ini. Yang file upload itu ada perkecualian karena di situ isinya dokumen. Itu ketika Bapak Ibu nge-share kuisnya itu tidak bisa anyone Bapak Ibu. Jadi share kuisnya itu hanya bisa di-share ke gurunya saja. Takutnya data yang diupload itu disalahgunakan. Begitu nggih? Jadi kita coba. Bisa diklik. Gini berarti di blok dulu Ibu ya. Silahkan masukkan. Ini. Cannot editing ini dia. Kita langsung dilihat aja preview pakai ini ya. Idealnya tadi Bapak Ibu melihatnya itu dari sini. Yang ini yang mau kita lihat ya. Bentar, form kita tadi di sini. Ini. Oke, kita preview dulu seperti apa sih caranya kita tampakkan ini ya. Ini sudah kita klik next.
Tadi sudah dibahas. Nah, ini dia. Oh, ini belum. Ini lanjut. Ini required tadi, makanya kita harus masukkan. Nih Bapak Ibu, ini sudah dibahas. Nah, ini. Di sini Bapak Ibu itu harus menuliskan soalnya. Jadi pertama kita input, ini dituliskan soal. Kalau anak-anak mau jawab ini PR saya, ngambilnya dari mana? Dari sini. Contohnya kalau anak-anak soalnya nanti silahkan masukkan hasil karya kalian tentang gambar corona. Anak-anak langsung cari di file laptopnya, di open, nanti langsung diupload di sini. Jadi Bapak Ibu gurunya langsung bisa ngoreksi. Ngoten nggih? Jadi Bapak Ibu guru langsung bisa ngoreksi. Kalau dimasukkan poin, kalau ini memenuhi syarat dari standarnya, ini kuisnya form, ini langsung benar. Begitu nggih Bapak Ibu. Kalau ini ada tulisannya disuruh ngupload KTP gitu ya, sudah ada tulisannya kartu tanda penduduk, maka ini langsung mendapat nilai 100 sama formnya. Atau dianggap checklist cawang sudah terpenuhi dari apanya ini. Oke. Nanti kita coba sekali lagi Bapak Ibu untuk membuat yang kuis kosong yang hanya mencoba tentang nih. Tadi soalnya kita sudah sempat mencoba yang memasukkan upload file ini di kuis kosong dan ada kita bisa membuat soalnya. Lanjut ya. Ini terakhir kita bisa submit. Oke. Sebelumnya kita back dulu karena masih ada beberapa yang belum kita bahas. Apa sih yang belum kita bahas? Nih. Upload file sudah Likert. Apa sih Likert itu? Likert itu soal yang bersusun berjenjang. Satu soal ada 10 opsi. Soal berikutnya satu opsi, berapa opsi? 10 opsi. Ini hampir seperti polling yang boleh dijawab lebih dari satu soal. Biasanya kita mengerjakannya pada soal-soal ujian kuliah atau CPNS. Nah, seperti apa sih contohnya? Jadi di sini Bapak Ibu guru bisa membuatkan soal. Ini contohnya yang menyangkut kita sebagai guru ya. Persiapan perangkat kelas di kelas 3 fisika 4. Nih contohnya. Dari sini Bapak Ibu mencontohkan yang harus di anunya RPP dulu. RPP. Sininya silabus. Terus kita tambah statement lagi. Ini portofolio siswa. Terus kita tambahkan lagi. Setelah portofolio siswa mungkin itu ya, modul belajar. Nah, di sini optionnya ini bisa Bapak Ibu masukkan. Nggih. Apakah RPP-nya ini lengkap, tidak lengkap, atau RPP-nya tergantung dari karakteristiknya, jenis. Contohnya RPP-nya itu STEM. Atau Bapak Ibu ini yang ini bagus, sangat bagus, kurang bagus, jadi nanti bisa ngeklik di sini ya. Kita coba di preview seperti apa sih tampaknya sebenarnya. Nah, supaya kita bisa lebih kita lihat aja preview langsung paling terakhir di end. Next. Ini next. Maaf, ini tadi saya required maka harus diisi. Kalau nggak diisi nggak mau dia. Itulah Bapak Ibu ya, contohnya required. Apa sih required itu? Nah, ini dia. Seperti ini loh Bapak Ibu. Yang untuk soal itu. Yang RPP itu STEM. Ini option 2 tadi, RPP-nya STEM apa bukan? Kalau iya, nanti bisa anak-anak bisa ngeklik STEM. Terus apakah portofolionya itu jenisnya apa? Nanti diklik. Modul belajarnya itu jenisnya apa? Bisa diklik, ya. Nah, kita coba lengkapi dulu. Kita coba lengkapi supaya bisa lebih tahu. Ini STEM, terus satunya lagi mungkin sistemnya adalah CTL gitu ya. CTL ini HOTS, PJBL, Project Based Learning, PJBL.
Yang satunya itu project based learning, terus ini apa, problem solving, PBS. Yang terakhir ini mungkin kalau apa ya, yang paling terakhir itu mungkin pakai iSpring. RPP-nya menggunakan media iSpring. Berarti di sini nanti Bapak Ibu kalau di preview akan tampak seperti ini. Preview mobile ya, di hadapan siswa akan tampaknya seperti ini. Bapak Ibu kita cek. Bagus sebenarnya. Bapak Ibu itu boleh milih di sini itu lengkap. Bentar, saya masukkan required-nya. Tadi itu saya batasi, kalau nggak nulis itu dulu kan nggak boleh tadi yang katanya. Nah ini dia, akan tampak seperti ini ya. Apakah RPP-nya sudah STEM? Kalau iya diklik nih. Apakah silabusnya sudah sejenis apa itu silabusnya? Apakah silabusnya tergolong yang mana? Oh, silabusnya pakai metode iSpring. Terus portofolionya apa? Portofolionya sebentar. Portofolionya apa, PJBL apa PBS apa CTL? Oh, ternyata PJBL portofolionya. Terus modul belajarnya menggunakan sistem apa? Oh, modul belajarnya menggunakan sistem problem based learning, PBL ya. Setelah itu kita bisa submit. Tapi tunggu dulu, kita lihat lagi Bapak Ibu. Apa sih yang bisa dibuat oleh quiz? Nah, sekarang kita akan melihat lagi. Kita tambahkan lagi. Jangan lelah Bapak Ibu ya. Nih lihat. Sudah Likert, sekarang kita masukkan ranking. Apa sih ranking? Ini kita. Untuk ranking ini adalah kurang lebih hampir seperti kita pilihan ganda biasa ya. Jadi set option in the correct order. When you share this quiz option will appear in random order. Jadi ini bisa diacak-acak ya dalam bentuk random. Itu Bapak Ibu ya. Terus apa saja yang bisa diacak dari quiz? Quiz itu soalnya uraian juga bisa diacak. Ya, Bapak Ibu mau bukti? Ini kita buktikan. Ya, ini soal uraiannya quiz. Ini bisa diacak Bapak Ibu. Yang diacak tadi saya itu sempat ini. Ini luar biasa Bapak Ibu. Bukan diacak, maaf. Bukan diacak. Kita bisa memakai quiz ini untuk soal matematika. Bapak Ibu apakah penasaran? Ini buktinya. Nah, lihat ya, kita akan membuat soal untuk teks tapi khusus matematika. Kalau Bapak Ibu mau buat soal matematika dan ini ada tulis-tulisannya, Bapak pilih math. Di sini questionnya ini Bapak Ibu menggunakan kalimat matematika. Copy paste dari Google boleh, dan kita akan mencoba Bapak Ibu membuktikan kepada Bapak Ibu semua bahwa ini benar-benar bisa masuk kalimat matematikanya. Nah, ini contohnya saya mau membuat soal X terus ditambah Y. Wow, ini maaf, keliru. Ditambah Y sama dengan 150. 200 gitulah biar. Terus koma 2X ditambah 3Y. Oh maaf, pakai ini ya, salah saya. Maaf. 2X ditambah Y sama dengan 500. Terus pertanyaannya di sini ya. Betul kan? Berapa nilai X yang tepat ketika persamaannya ini? Jadi yang tombol yang bawah ini, yang subtitle ini khusus untuk mengetikkan matematika. Halah, itu this is so impossible. Apakah kira-kira nanti siswa juga bisa menjawabnya? Apa ditulis apa bagaimana? Kita buktikan. Siswa itu bisa menjawab
dan menjawabnya nanti juga pakai kalimat matematika. Lah answernya juga berupa kalimat matematika. Contohnya answernya, berapakah nilai X yang tepat? Berarti andaikan X sama dengan 50 gitu ya. Langsung oke. Jawaban yang benar adalah X sama dengan 50. Kalau mau ada soal jawabannya lebih dari 2, X sama dengan 50 atau X sama dengan 100. Contohnya gitu ya. Ini saya asal loh Bapak Ibu. Jangan dikira ini benar-benar, saya asal membuat soalnya. Nih, jadi nanti kalau anak-anak jawab X sama dengan 50 benar, X sama dengan 100 benar. Nanti dikoreksi otomatis oleh kuisnya form. Oke? Sekarang supaya Bapak Ibu paham bagaimana cara siswa untuk mengerjakan, kita preview. Dan ketika kita preview, soalnya preview mobile karena kita sedang bergaya menjadi seorang siswa. Nih. Next, required. Ini kita selalu terhalang required. Saya sendiri sebenarnya yang membuat tadi ya. Nih, explain option. Kita tadi yang terakhir mana sih yang dibuat? Wah, kita atas deh tadi Bapak Ibu. Kita back aja ya. Ternyata kita nggak bisa loh back kalau pakai laptop, pakai HP. Oh, modelnya kalau sudah mengerjakan sampai bawah nggak boleh naik lagi. Nah, kita back di sini supaya bisa ngeditnya dari sini. Bukan ngedit, kita bisa preview ulang. Bapak Ibu, yang mau kita cek kan yang X, Y, Z tadi ya. Nih, yang soal nomor 7. Diingat-ingat ya Bapak Ibu, soal nomor 7 yang ingin kita lihat. Maaf, nomor 4 berarti 1 lembar lagi. Nih, soal nomor 7 di sini. Berapa nilai X yang tepat dari X tambah Y sama dengan 200, 2X tambah Y sama dengan 500. Berarti anak-anak di sini, nah, tarata, tralala, anak-anak gak manual, juga langsung ada keypad, mat di sini. Menarik bukan? Nah, Pak, branding kita bagaimana Pak Nur Hadi? Nggih, mboten penasaran lagi ya Pak Nur Hadi? Nah, lanjut. Kita coba apakah masih ada yang bisa kita sajikan ke Bapak Ibu dari branding kita kali ini. Nih, apalagi sih yang bisa dibuat? Ranking sudah, Likert, ranking tadi sudah nggih, hampir sama dengan pilihan ganda biasa. Branding sudah bisa dipakai untuk itu. Apalagi yang bisa kita lakukan? Coba kita mulai untuk membahas tentang ini aja karena kita benar-benar penasaran. Yang untuk jawab singkat, nih kita coba aja. Yang jawab singkat, ini jawab singkat yang ini ya. Yang jawab singkat itu apa sih yang bisa dilakukan? Nih kita lihat. Met at bracing and restriction. Restriction itu kita seperti yang kemarin ya. Contohnya gini. Di sini kita buat subtitlenya apa? Terus the value must be a number. Nomornya ini harus ada nomor. Contohnya gini. Kita masukkan data. Kalau guru matematika ya, ada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini terus dari data di atas tentukan data paling rendah. Nah, ini di sini anak-anak harus mengerjakannya nanti di sini. Bapak Ibu silahkan buat kunci jawabannya. Seumur paling rendah jawabannya 12. Terus restrictionnya ini Bapak Ibu boleh buat number apa greater than. Kalau greater than karena di sini jelas Bapak Ibu paling kecil itu 12, Bapak Ibu harus kalau membuat greater than berarti greater than 11.
Jawabannya kalau dijawab 10 mungkin enggak, yang paling rendah 10. Lawang ini 10 aja enggak masuk cantuman, ya. Harus lebih besar dari 11. Lebih besar 11 itu berapa? 12, 13, 14 sesuai yang menyangkut ini. Nah, sekarang kita akan mencoba yang lain. Greater than or equal to itu lebih dari atau sama dengan. Berarti Bapak Ibu boleh memilih ini lebih dari atau sama dengan berapa. Kalau lebih dari sama dengan dalam kasus ini tidak bisa digunakan karena lebih dari 12 itu lebih dari 11 tapi tidak sama dengan 12. Kalau saya tuliskan 12 berarti podo karo sama dengan jawabannya itu greater than lebih dari 12 sama dengan 12. Padahal jawabannya itu 12. Kalau lebih dari 12 itu kan 13. Berarti ini tidak bisa digunakan Bapak Ibu. Berarti menggunakan yang mana? Less than. Less than boleh. Kalau 12 pilihan jawaban 12 itu less than berapa? Less than 13. Untuk menjawab 13 saja sudah salah. Less than itu kurang dari. Selanjutnya, less than or equal to itu kurang dari atau sama dengan. Berarti ini juga bisa digunakan apa enggak? Tidak bisa. Kalau kita milih soalnya itu 12, less than or equal to berarti kurang dari 12. Kalau kurang dari 12 itu kan 12-nya enggak ikut. Yang mulai nomor 11, 10, 9 itu kan. Padahal kunci jawabannya adalah 12. Berarti yang enggak bisa digunakan apa? Greater than or equal to dan less than or equal to. Oke, tepuk tangan untuk kita hari ini. Branding dari soal-soal yang ditantangkan oleh Bapak Nur Hadi sudah terjawab. Ada satu lagi yang masih belum terjawab ya Bapak Ibu. Apakah di sini itu optionnya itu bisa dipindah-pindah? Apakah bisa diacak-acak? Itu bisa. Kita akan mencoba membuatkan satu saja pilihan ganda yang tidak memakai gambar sehingga kita bisa ngacak-ngacak opsinya. Oke. Kita tambahkan option. Selanjutnya Bapak Ibu ini bisa diacak ya. Soalnya kalau ngacaknya di mana ini? Ada shuffle option. Jadi ini nanti langsung bisa diacak. Siapa yang ngacak form? Jadi ketika Rozak masuk mengerjakan, option yang pertama menjadi option yang terakhir. Jadi option yang kedua menjadi option yang ketiga. Dan ketika Sandi mengerjakan, option 3 nomor 1. Option 3 menjadi option 1, option dan begitu. Dari mana? Ini dia. Ketika shuffle option kita klik. Oke? Monggo Bapak Ibu, kalau drop down itu apa? Nih, drop down itu diajak ke bawah. Gitu. Pak Nur Hadi sudah. Terus mudahnya lagi apa? Kalau Bapak Ibu mau membuat soal itu pilihan ganda sebanyak 35, langsung gunakan ini dan klik sebanyak, setelah membuat satu soal saja, klik sebanyak 34. Itu otomatis langsung sudah terduplikat menjadi 34 soal. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan poinnya di rata-rata dulu poin dimasukkan. Kalau sudah poin dimasukkan, baru buat soal option terakhir insert gambar. Selamat mencoba, semoga ini menginspirasi pembelajaran daring panjenengan. Dan ingat, Microsoft Office 365 itu juga update Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh milih, boleh apply yang mana saja yang menurut Bapak Ibu mudah. Terima kasih untuk branding kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Pak Nur Hadi atas soal-soalnya, nggih.